Di dalam rumah susunan spiritual, sebuah pagoda raksasa berwarna hitam bercahaya muncul, melindungi Muchen di dalamnya, sekaligus menghalangi semua aliran energi spiritual menakutkan yang menuju ke arahnya. Saat energi spiritual yang tidak menentu menghantam pagoda hitam yang bersinar, badan pagoda mulai bergetar dan berdengung. Setelah gelombang serangan itu dihalangi, bagian dalam spiritual array mulai berubah, dan spiritual array raksasa di batas terluar mulai berputar perlahan. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang bahkan dapat membuat ahli tahap penyelesaian surgawi berubah wajah mulai memancar keluar. Rumah arai spiritual telah merasakan kekuatan tirani pagoda hitam yang bersinar, dan mencoba menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkannya. Pagoda hitam yang bersinar itu juga merasakan bahaya yang akan datang, karena tubuhnya langsung mulai bergetar samar. Lingkaran hitam mulai menyebar di sekelilingnya, membentuk pertahanan saat ia mencoba untuk memblokir serangan yang datang dengan kuat. Gemuruh. Arai spiritual raksasa itu mulai terbentuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah terpecahkan, seberkas cahaya, mirip dengan naga raksasa, mengacungkan taring dan cakarnya saat melesat keluar. Saat melesat keluar, bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Di bawah seberkas cahaya raksasa yang menyerupai naga, bahkan pagoda hitam yang bercahaya itu pun tampak agak kecil dan tidak penting. Tepat saat seberkas cahaya raksasa seperti naga itu menyapu dan mampu menghantam pagoda hitam, Muchen, yang berada di dalam pagoda, dengan marah membuka matanya. Pada saat itu, matanya tampak transparan, hampir seolah-olah terbuat dari kristal. Mereka tampak seolah-olah mampu melihat melalui berbagai hal di dunia, tampak sangat aneh dan misterius. Melewati pagoda hitam, tatapannya tertuju pada seberkas cahaya raksasa seperti naga yang menyapu ke arahnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh ahli tahap penyelesaian surgawi biasa. Kalau saja ia menghantam pagoda hitam itu dengan bebas, bahkan pagoda itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Sinar cemerlang muncul dari mata Muchen yang transparan, sebelum berdiri dengan marah. Saat dia berdiri, pagoda hitam raksasa itu mulai menyusut dengan cepat, sebelum memasuki kembali tubuhnya. Hasilnya, Muchen sepenuhnya terkena serangan seberkas cahaya raksasa yang menyerupai naga. Pada saat ini, tingkat transparansi matanya semakin jelas. Terkunci pada garis cahaya seperti naga raksasa, di dalam matanya, itu tampak seperti lautan energi spiritual, dengan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya. Melihat ini, mata Muchen berkilat liar, sebelum energi spiritual meletus dari tubuhnya tanpa sedikit pun kendali. Pada saat berikutnya, berubah menjadi seberkas cahaya, ia menghantam seberkas cahaya raksasa seperti naga itu. Saat Su'er melihat kejadian ini, wajah mungilnya langsung pucat. Dia bisa mengenali bahwa spiritual array ini adalah yang terkuat di tingkat pertama rumah spiritual array. Bahkan seorang ahli tahap penyelesaian surgawi pasti akan berubah menjadi abu di bawah serangannya, tanpa jejak mayat. Kakak Lingxi, tolong selamatkan, Su'er berbicara dengan nada mendesak, sambil terus menarik dan menjabat tangan Lingxi yang bagaikan batu giok. Masih dalam keadaan linglung, Lingxi akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya karena gemetarnya Su'er. Menahan gemetar di dalam hatinya, dia dengan panik melihat ke arah layar cahaya, sebelum menyadari pemandangan Muchen yang bergegas menuju seberkas cahaya seperti naga raksasa. Seketika, wajah cantiknya berubah drastis. Dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, seberkas cahaya melesat ke arah rumah susunan spiritual saat dia meraung, "Berhenti untukku." Setelah aumannya yang dahsyat, cahaya spiritual yang tak terbatas di dalam rumah susunan spiritual langsung menghilang. Pada saat yang sama, susunan spiritual raksasa yang berputar di dalamnya mulai menghilang perlahan, sedikit demi sedikit. Di dalam tirai cahaya, fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas dan luas menghilang, meninggalkan segalanya kosong dan hampa. Pada saat ini, sosok Muchen juga telah menghilang, hampir seolah-olah dia telah berubah menjadi abu. Kehilangan semua warna di wajahnya, Su'er melihat ke arah bagian dalam layar cahaya sementara tubuh kecilnya terus menggigil. Pada saat ini, ekspresi kosong memenuhi mata Lingxi saat perasaan yang tak terlukiskan meletus dari hatinya. Dia sekarang telah menemukan bahwa dia tampaknya telah membuat kesalahan dalam sesuatu yang sangat penting baginya. Pagoda hitam yang sebelumnya melindungi Muchen, bukankah itu pagoda hitam yang sama dalam lukisan itu? Mengapa dia memilikinya?
Meskipun dia telah kehilangan banyak ingatannya, dia masih tahu tentang pagoda hitam itu, dan itu sangat penting baginya. Mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, kuku-kukunya menusuk telapak tangannya, menimbulkan rasa sakit yang hebat. Namun, pada saat ini, dia belum menyadarinya, dan terus menatap kosong ke kejauhan, hampir seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seorang dewasa dan seorang anak berdiri di depan rumah susunan spiritual yang telah berubah menjadi rumah batu yang bobrok. Tanpa berbicara sepatah kata pun, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Retakan! Tepat saat tubuh dan hati mereka mulai berubah menjadi es, pintu batu rumah batu yang bobrok itu mulai terbuka perlahan. Pada saat berikutnya, sosok yang tampak menyedihkan berlumuran darah berjalan keluar dari sana. Sedikit bingung, mereka berdua mengangkat kepala dan menatap ke arah Mu Chen yang berdiri di depan pintu batu, berlumuran darah dan pucat pasi, sebelum ternganga. "Kakak Mu Chen, kamu masih hidup." Su'er adalah orang pertama yang mendapatkan kembali kesadarannya, dan langsung melesat maju dengan gembira setelah melakukannya. Detik berikutnya, gadis kecil itu telah melompat dan menerjang ke arahnya. Setelah melihat ini, Mu Chen buru-buru menghalangi pinggang rampingnya. Saat gelombang kekuatan datang, itu menyebabkan dia yang terluka parah menyemburkan sedikit darah dari mulutnya. Sambil tertawa getir, dia berpikir, aku benar-benar sedikit tidak beruntung kali ini. "Ah, kakak Mu Chen. Maaf. Kamu baik-baik saja." Setelah mengetahui betapa parahnya luka di tubuh Mu Chen, Su'er dengan panik mundur, lalu berseru panik. Mu Chen memberi isyarat lemah dengan tangannya. Beruntunglah dia telah menyempurnakan fisik dewa petirnya, jika tidak, dia mungkin benar-benar tidak dapat menahan serangan itu. Sosok Lingxi yang cantik bagaikan hantu muncul di hadapan Mu Chen. Pada saat itu, tatapan matanya yang dingin dan acuh tak acuh, jauh dari emosi manusia, kini dipenuhi dengan fluktuasi yang membanjir saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen. "Tolong jangan mempermainkanku seperti itu, Tetua Ling 11. Melihat tindakannya, Mu Chen ketakutan hingga mundur 2 langkah, sementara wajahnya semakin pucat. Dapat dianggap bahwa dia sedikit takut pada Lingxi ini. Sebelumnya, dia benar-benar hampir mati di dalam rumah susunan spiritual. Jika bukan karena dia yang membuka mata hatinya pada saat kritis, semuanya akan mengarah pada bencana baginya. Ketika Lingxi melihat wajah Mu Chen yang semakin pucat, dia merasa sedikit canggung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meraih lengan Mu Chen, mengirimkan energi spiritual yang lembut dan halus ke dalam tubuh Mu Chen untuk membantu pemulihan lukanya. Mu Chen kini benar-benar ketakutan dengan tindakan Lingxi saat tatapannya yang terkejut menatap ke arah wanita cantik dalam gaun seputih salju. Selama hampir sebulan, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tidak seperti dirinya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Su'er juga menatap Lingxi dengan heran. Lagi pula, dia jauh lebih mengenal Lingxi daripada Mu Chen, dan jelas mengerti bahwa Lingxi sebenarnya sangat terobsesi dengan kebersihan. Jangankan menyentuh tangan laki-laki, bahkan ada saat-saat di mana dia bahkan tidak ingin berbicara sepatah kata pun kepada laki-laki. Dulu, ketika Mu Chen ada di sini untuk latihan, dia akan segera mengusirnya begitu latihan berakhir, menolak untuk membiarkannya tinggal sebentar lagi. Selanjutnya, saat Mu Chen terlalu lelah dan pingsan, dia akan memerintahkan Su'er untuk membawanya kembali. Namun, pada saat ini, Lingxi benar-benar mengambil inisiatif dan membantu Mu Chen mengobati lukanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Begitu saja, suasana di antara mereka bertiga anehnya menjadi tenang, hanya Mu Chen yang merasa tidak nyaman menikmati kelembutan yang sangat langka yang ditunjukkan kepadanya. Setelah beberapa saat kemudian, ketika rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya sedikit berkurang, dia terbatuk kering sambil berkata, "Kurang lebih tidak apa-apa, Tetua Lingxi." Baru setelah mendengar kata-katanya, Lingxi mengendurkan tangannya yang seperti batu giok. Mundur selangkah, dia menatap Mu Chen sambil bertanya, "Kau sudah membuka mata hatimu?" Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab, "Aku berhasil membukanya di saat-saat terakhir." Sambil mengucapkan kata-kata itu, senyum yang mengandung kebahagiaan karena terbebas dari beban muncul di wajahnya. Setelah masa pelatihan ini, ia akhirnya mendapatkan beberapa hasil. Sampai sekarang, ia telah benar-benar membuka keadaan mata hati. Ini akan menghasilkan peningkatan yang sangat besar dalam kultivasi spiritual arraynya.
Ling 11 mengangguk pelan, sambil terus menatap Mu Chen. Hal ini membuat Mu Chen merasa merinding, lalu tertawa sinis dan berkata, "Maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama ini, Tetua Lingxi." Mu Chen mengucapkan terima kasih. "Lukaku hari ini tidak ringan, jadi aku akan kembali untuk memulihkan diri." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia bersiap untuk pergi. Namun, saat dia baru saja menggerakkan tubuhnya, tubuh Lingxi yang indah muncul di hadapannya. Menatapnya dengan saksama, fluktuasi yang ada di matanya bukanlah fluktuasi dingin dan acuh tak acuh yang biasa. "Aku ingin bertanya padamu." Suara Ling 11 terdengar agak tidak sabar, namun, suaranya tetap jelas dan menyenangkan. "Pergilah sebentar, Su'er," kata Lingxi ke arah Su'er, yang tengah menatap mereka dengan pandangan aneh di matanya. Dalam keraguan, Su'er menganggukkan kepalanya, sebelum memutar matanya yang besar dan mengingatkannya dengan pelan, "Kakak Lingxi, kakak Mu Chen punya seorang gadis yang dia sukai." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia buru-buru pergi, takut membuat Lingxi marah. Lingxi mulai ternganga mendengar kata-katanya, sebelum rona merah muda muncul di kulitnya yang seputih salju. Merasa sangat malu, dia tentu tahu apa yang dipikirkan Su'er. Mu Chen juga merasa sedikit canggung, tetapi untungnya dia sangat jelas tentang keterbatasannya. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Lingxi, yang telah memperlakukannya dengan dingin dan acuh tak acuh hingga menyebabkan kebingungan besar baginya, akan benar-benar mulai menyukainya. Kenyataannya, bahkan mendapatkan kesan yang baik pun tidaklah mungkin. "Penatua Lingxi, bolehkah aku tahu apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Mu Chen sambil menoleh ke arah Lingxi. Pada saat ini, mata Lingxi yang indah dan berkilauan masih menatapnya dengan erat, seolah-olah dia tidak berniat sedikit pun untuk mengalihkan pandangannya. Sambil terus menatap Mu Chen, Lingxi ragu-ragu sejenak, sebelum sebuah suara yang agak menggigil terdengar darinya, "Aku ingin bertanya padamu, mengapa ada pagoda hitam itu di dalam tubuhmu?" "Pagoda hitam?" Mu Chen langsung tercengang, sebelum akhirnya mengerti. Lingxi sedang berbicara tentang pagoda 9 lapis. Namun, hal ini membuatnya merasa sedikit waspada. Pagoda 9 lapis adalah sesuatu yang akan muncul setelah mengolah seni pagoda agung, sedangkan seni pagoda agung diwariskan kepadanya oleh ibunya. Hal ini juga seharusnya menjadi perhatian ibunya, dan menurut apa yang dikatakan ayahnya, ibunya seharusnya adalah orang yang sangat luar biasa. Lebih jauh lagi, ia tampaknya juga memiliki latar belakang yang sangat tangguh. Oleh karena itu, karena selalu waspada, ia tidak akan dengan santai mengungkapkan informasi tersebut kepada orang lain. Itu hanya artefak spiritual untuk bertahan. Tidak ada yang istimewa tentang itu, Mu Chen menjawab perlahan, sambil menatap Lingxi. Saat Lingxi terus menatap Mu Chen, ekspresi dalam matanya memberitahu Mu Chen bahwa dia tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Benar-benar mengabaikan apakah dia mempercayainya atau tidak. Mu Chen tersenyum dan berkata, "Bisakah saya pergi sekarang, Penatua Lingxi?" Mata Lingxi yang indah mulai sedikit goyang. Pada saat berikutnya, dengan menggertakkan giginya, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meraih telapak tangan Mu Chen dengan sekali gerakan. Setelah itu, dia mulai menyeret Mu Chen ke kedalaman halamannya. Mu Chen berusaha memberontak, tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Lingxi. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyerah dalam ketidakberdayaan. Sekarang, ia benar-benar ingin mengetahui apa sebenarnya yang ingin dilakukan Lingxi hari ini. Di kejauhan, saat Su'er, yang telah bersembunyi, melihat Mu Chen diseret paksa oleh Lingxi, ekspresi di wajah mungilnya langsung berubah terkejut. Sambil menempelkan tangan mungilnya di pipinya, ekspresi pahit mulai terbentuk di wajah mungilnya. "Oh, tidak haruskah aku pergi dan memberitahu kakak Luoli?" berderak. Saat pintu bambu didorong terbuka, rumah bambu tanpa noda itu terlihat oleh Mu Chen. Lingxi terus menyeretnya masuk, dan dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan pintu tertutup rapat. Baru kemudian dia melonggarkan cengkeramannya pada tangan Mu Chen. Berjalan ke arah sajadah, dia duduk di atasnya, sebelum mengangkat wajahnya yang menawan untuk melihat lukisan yang tergantung di dinding. Sambil mengusap tangannya yang kini terdapat bekas merah, pandangan Mu Chen mengamati keadaan di sekelilingnya, sebelum akhirnya tertuju pada lukisan yang tergantung di dinding. Tangan yang menggosok itu perlahan membeku, sedikit demi sedikit, demikian pula ekspresi di wajah Mu Chen. Matanya terpaku pada lukisan itu. Di dalam lukisan kuno itu terdapat sebuah pagoda hitam.
Pagoda itu memiliki 9 tingkat, dan tampaknya pagoda itu dapat meliputi langit dan bumi. Namun, Mu Chen tidak terlalu memperhatikannya karena tatapannya tertuju pada puncak pagoda itu. Di sana terdapat sosok seorang wanita yang sedang duduk. Sosoknya tidak jelas, dan samar-samar orang bisa melihat rambut panjangnya berkibar tertiup angin, sementara aura damai yang mengejutkan tampaknya bisa dirasakan memancar darinya. Meski begitu, saat Mu Chen melihat sosok wanita itu yang samar-samar, ia seperti tersambar petir. Perasaan yang tak terlukiskan mengalir keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Itu adalah perasaan sayang yang sangat dalam yang telah tersembunyi selama lebih dari 10 tahun. Di bagian terdalam dari kenangan yang samar-samar itu, ada sosok yang sangat lembut dan rupawan yang tampaknya hadir. Memegang tangan seorang bayi kecil, meninggalkan senyum lembut. Sosok lembut itu telah tinggal di bagian terdalam hatinya selama lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, mata Mu Chen tampak basah dan kabur, sementara getaran samar mengguncang tubuhnya. Suara serak, yang telah ditekan selama lebih dari 10 tahun, terdengar tak terkendali dari bagian terdalam hatinya. Ibu. Ibu. Suara Mu Chen yang amat serak terdengar di dalam rumah bambu tak bernoda ini, sebelum menyebabkan dua orang di dalam rumah bambu itu tiba-tiba terdiam. Dengan sangat terkejut, Ling Xi memiringkan kepalanya dan menatap Mu Chen, seolah-olah dia masih ragu dengan apa yang didengarnya. Sosok wanita dalam lukisan itu, dia sebenarnya adalah ibu Mu Chen? Perasaan yang sangat rumit mulai muncul tanpa disadari di dalam hatinya. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, namun, hal itu membuatnya merasa agak terkekang di dalam hatinya. Maksudmu dia ibumu? Tanyanya sambil sedikit mengangkat alisnya, sambil menunjuk lukisan itu dengan jarinya yang ramping dan seputih batu giok. Tatapan mata Mu Chen berbinar saat menatap Ling Xi. Pada saat ini, emosi yang tak terpendam melonjak di matanya saat dia menjawab, "Penatua Ling Xi, dari mana Anda mendapatkan lukisan ini? Apakah Anda mengenali wanita dalam lukisan ini?" Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya ia berhasil memperoleh informasi apapun mengenai ibunya. Meskipun sosok dalam lukisan itu sangat kabur, ada perasaan yang tak terbantahkan bahwa ia pastilah ibunya. Mendengar pertanyaannya, tatapan matanya yang indah berubah sedikit kosong dan hampa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Aku juga tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu bahwa dia sangat penting bagiku. Namun, sebuah masalah tampaknya telah muncul dalam ingatanku, karena aku telah melupakan banyak hal. Aku juga telah melupakannya. Lagi pula, bagaimana dia bisa menjadi ibumu?" Meskipun ada masalah dengan ingatannya, perasaan tak dikenal yang berasal dari lubuk hatinya yang terdalam membuatnya merasa tak terbayangkan saat dia menatap Mu Chen. "Meskipun aku belum pernah melihat ibu sebelumnya, aku dapat memastikan bahwa aku sama sekali tidak melakukan kesalahan," jawab Mu Chen dengan tegas dan meyakinkan. Itu adalah perasaan yang berasal dari kedekatan garis keturunan mereka. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tepat, meskipun dia belum pernah melihat ibunya sejak dia masih kecil. Satu-satunya yang tersisa adalah sisa bayangan sosok yang lembut di bagian terdalam ingatannya. "Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya?" Entah mengapa, Ling Xi menghela napas lega. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya menjadi rumit, karena ia merasa seperti dua anak yang berebut untuk memiliki permen kesukaan mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu menjawab dengan suara lembut, "Dia pergi saat aku masih sangat muda." Dia tidak menjelaskan secara rinci, lagi pula, ini dianggap masalah keluarga, dan orang lain tidak perlu mengetahuinya. "Penatua Ling Xi, apakah Anda benar-benar tidak memiliki sedikit pun informasi tentangnya?" Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil melihat ke arah Ling Xi. Setelah akhirnya memperoleh beberapa berita setelah melalui begitu banyak kesulitan, dia tidak akan membiarkannya begitu saja lepas dari genggamannya. Duduk di atas sajadah, Ling 11 terus menatap sosok wanita di dalam pagoda hitam dan menjawab, "Ingatanku terhenti 5 tahun yang lalu. Setelah itu, ingatanku menjadi sangat kabur. Kurasa itu pasti ulah seseorang." Berbicara sampai di situ, suara Ling Xi menjadi sangat dingin dan dingin, sementara kebencian memenuhi kata-katanya. "Jika dia tahu orang yang telah melakukan ini padanya, dia pasti akan membunuh orang itu. Namun, kadang-kadang aku bisa merasakan beberapa bagian dari ingatanku. Bertahun-tahun yang lalu, aku seharusnya bersamanya. Aku juga tahu bahwa dia adalah orang yang sangat penting bagiku.
Oleh karena itu, terlepas dari apapun, aku ingin memulihkan ingatanku, Lingxi bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap wanita di dalam gambar dengan linglung. Mendengar gumamannya, Mu Chen tercengang, lalu menatap Lingxi. Tanpa diduga, dia pernah bersama ibu di masa lalu? Sebenarnya apa hubungannya dengan ibu? Saat Mu Chen masih linglung, Lingxi telah menoleh, mengirimkan tatapan agak aneh ke arahnya. Melihat ini, Mu Chen tertawa sinis. Sesaat kemudian, wajahnya berubah agak hijau saat dia berkata, lebih baik kau tidak memberitahuku bahwa kau adalah adik perempuanku yang telah lama hilang atau apalah. Aku dan ayahku mungkin tidak sanggup menerima berita yang mengejutkan seperti itu. Namun, setelah mendengar kata-katanya, Lingxi benar-benar memikirkannya, sebelum bertanya, haruskah kita mengujinya dengan meneteskan darah? Garis-garis hitam langsung menutupi wajah Mu Chen saat dia menjawab, jangan main-main. Itu tidak berguna. Melihat penampilan Mu Chen yang dipenuhi keringat, Lingxi tak kuasa menahan tawa pelan. Pada saat ini, ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajah cantiknya telah sepenuhnya menghilang, membuatnya tampak sangat memikat. Baiklah, aku tidak akan menggodamu, jawab Lingxi. Sampai saat ini, kita berdua belum mengetahui situasi sebenarnya dari masalah ini. Namun, kupikir pasti ada kesempatan untuk memecahkan misteri ini sepenuhnya. Mu Chen mengangguk pelan, meskipun masih ada sedikit rasa tidak enak di hatinya. Jika apa yang dikatakan Lingxi benar, bahwa dia dulu berada di sisi ibunya, mengapa dia tiba-tiba pergi? Lebih jauh, mengapa ingatan Lingxi terhapus? Mungkinkah mereka menghadapi masalah yang sangat besar, dan apakah ibunya masih sehat sampai sekarang? Sekarang, bisakah kau ceritakan tentang pagoda hitam di dalam tubuhmu? Jika tebakanku benar, dia juga memilikinya. Kata Lingxi sambil menunjuk ke arah lukisan itu. Setelah terdiam beberapa saat, Mu Chen akhirnya menganggukkan kepalanya. Ada perasaan yang tidak diketahui yang mengatakan kepadanya bahwa Lingxi di hadapannya layak untuk dipercaya. Meskipun perasaan ini mungkin berhubungan dengan ibunya, merupakan keputusan sederhana baginya untuk membuat pilihan untuk mempercayainya. Teknik kultivasi yang sedang aku latih disebut seni pagoda agung. Ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh ibu sebelum ia pergi. Sedangkan untuk pagoda hitam ini, seharusnya itu adalah sesuatu yang muncul setelah berkultivasi dengan teknik ini. Sambil memiringkan kepalanya, Mu Chen melanjutkan, namun, kekuatannya tidak sekuat yang kubayangkan. Meskipun begitu, pertahanannya sangat kuat, dan mampu melindungiku. Seni pagoda yang hebat. Mendengar tiga kata itu, kilatan cahaya muncul di mata Lingxi. Berdiri, fluktuasi muncul dalam ekspresinya karena nama ini memberinya perasaan familiar yang tidak diketahui dalam dirinya. Melangkah maju 2 langkah, dia muncul di hadapan Mu Chen. Mengulurkan tangannya yang sedingin es seperti batu giok, dia menggenggam tangannya, sebelum mengaitkan telapak tangan dan 10 jari mereka. Tanahnya tampak ramping dan indah, dan lebih kecil dari Mu Chen, yang memudahkan Mu Chen untuk berbalik dan menggenggam tanahnya. Tentu saja, untuk saat ini, Mu Chen jelas tidak akan berani melakukan hal seperti itu, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menuruti keinginannya. Jangan melawan. Ketika telapak tangan Lingxi menyentuh telapak tangan Mu Chen, dia berbicara dengan suara lembut. Pada saat berikutnya, gelombang energi spiritual yang tak terbatas meletus dari telapak tangannya. Mengalir dengan nyaman melalui telapak tangan Mu Chen, memasuki meridiannya, sebelum tiba-tiba bersentuhan dengan energi spiritual Mu Chen. Mu Chen langsung terkejut, karena ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Energi spiritual yang dihasilkan dari berbagai bentuk kultivasi semuanya berbeda. Begitu mereka melakukan kontak satu sama lain, penolakan yang kuat akan meletus dari mereka, menyebabkan kerusakan yang sangat serius bagi kedua belah pihak. Namun, saat Mu Chen ragu untuk memutuskan kontak, kedua energi spiritual itu bersentuhan. Pada saat berikutnya, sesuatu yang membuat hati dan pikiran Mu Chen bergetar mulai terjadi. Saat kedua energi spiritual itu bersentuhan, penolakan yang dibayangkannya tidak muncul. Sebaliknya, kedua energi spiritual itu benar-benar mulai menyatu. Saat energi spiritual yang menyatu melonjak dalam tubuh Mu Chen, dia menemukan, dengan kaget, bahwa luka berat yang dideritanya sebelumnya benar-benar mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah rentang waktu kurang dari 10 menit, luka-luka di tubuh Mu Chen sembuh total, kecepatan pemulihannya membuat Mu Chen tercengang oleh pemandangan di depannya. Bahkan dengan pencapaian kecilnya pada fisik Dewa Petir,
ia perlu beristirahat dan memulihkan diri setidaknya selama 1 hari penuh untuk pulih dari luka-luka yang dideritanya sebelumnya. Dalam keterkejutan, Mu Chen mengangkat kepalanya, dan menatap Lingxi di depannya dengan tak percaya. Pada saat ini, kebingungan di dalam hatinya semakin tebal. Mengapa ini bisa terjadi? Hanya ketika semua luka di tubuh Mu Chen telah pulih sepenuhnya, energi spiritual yang menyatu mulai perlahan-lahan terdisosiasi, sedikit demi sedikit. Setelah itu, gelombang energi spiritual berjalan melalui meridiannya, sebelum memasuki kembali tubuh Lingxi. Saat energi spiritual kembali ke tubuh Lingxi, sosoknya yang halus sedikit menggigil, sebelum rona kemerahan samar muncul di kulitnya. Menarik tangannya yang seperti batu giok, bulu matanya yang panjang mulai bergetar samar. Bagaimana bisa? Mu Chen tidak dapat menahannya lagi, lalu bertanya dengan suara keras. Setelah energi spiritualnya menyatu dengan energi spiritual Lingxi, mengapa energi spiritualnya memiliki kekuatan regenerasi yang begitu kuat? Dengan suara lembut, Lingxi menjawab, itu karena aku sebelumnya telah mengolah seni pagoda agung. Rasa ngeri samar-samar menjalar ke hati dan pikiran Mu Chen saat ia berpikir, Lingxi benar-benar telah menguasai seni pagoda agung? Dari apa yang terlihat sekarang, kata-kata yang diucapkannya sebelumnya memang benar adanya. Namun, mungkinkah orang-orang yang telah mengembangkan seni pagoda agung akan mampu menyatukan energi spiritual mereka? Ini seharusnya mustahil. Bahkan jika kedua belah pihak telah mengembangkan seni spiritual yang sama, energi spiritual yang dikembangkan oleh setiap orang akan memiliki perbedaan di dalamnya. Dengan demikian, mereka tidak akan mampu mencapai tingkat penyatuan yang begitu sempurna. Akan tetapi, mengapa mereka mampu menyatukan energi spiritual mereka hingga tingkat demikian? Setelah berpikir lama, dia masih tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun tentang hal itu, dan hanya bisa menyerah dalam ketidakberdayaan. Tubuh mereka berdua tampaknya menyembunyikan beberapa rahasia, dan rahasia ini seharusnya ada hubungannya dengan Ibu Mu Chen. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap sosok wanita dalam lukisan yang membuat orang merasa tenang dan damai, sebelum mendesah pelan dalam hatinya. Ibu, sebenarnya apa sebenarnya ini? Biarkan saja, jangan frustrasi dengan ini. Semua rahasia akan terungkap pada suatu saat. Meskipun ingatanku telah dirusak oleh seseorang, seiring bertambahnya kekuatanku, suatu hari nanti aku akan dapat mengambil kembali semua ingatanku. Pada saat itu, aku akan dapat mengetahui dengan tepat apa yang telah terjadi padaku di masa lalu. Melihat Mu Chen mengerutkan kening dan merenung dalam-dalam, Lingxi menghiburnya dengan suara lembut. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum merasa sedikit tidak wajar. Dalam beberapa waktu terakhir, dia sudah terbiasa dengan perlakuan dingin dan acuh tak acuh Lingxi terhadapnya. Namun, dengan kelembutan yang tiba-tiba, dia benar-benar tidak terbiasa dengannya. Selain itu, seni pagoda agung tidak sesederhana yang kau kira. Pagoda hitam itu tidak selemah yang kau bayangkan. Satu-satunya hal yang menyebabkan hal itu adalah karena kau masih belum mampu menyentuh titik yang luar biasa itu. Lingxi memulai peringatannya, juga, sebaiknya pagoda hitam itu diungkap sesedikit mungkin. Meskipun aku telah kehilangan banyak ingatanku, aku dapat merasakan bahwa benda ini akan menarik beberapa makhluk yang sangat berbahaya jika terbongkar. Oleh karena itu, jika ketahuan kau mungkin akan mendapat banyak masalah. Mu Chen menarik kepalanya ke belakang. Perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Ling 11 benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Oke. Namun saat ini dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Kita keluar dulu dari sini. Lingxi berkata sambil menatap lukisan di dinding lagi. Mendengar instruksinya, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Sambil menatap sosok wanita yang samar-samar di dalam lukisan itu, dia benar-benar ingin mengambil lukisan itu. Namun, itu jelas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Lingxi. Oleh karena itu, tidak baik baginya untuk memonopoli semuanya untuk dirinya sendiri. Ibu, aku sudah berjanji pada ayah bahwa aku pasti akan menemukanmu. Menatap sosok wanita itu sekali lagi, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, sebelum berbalik dan meninggalkan rumah bambu itu. Saat mereka berdua meninggalkan rumah bambu itu, suasana di sekitar mereka menjadi sunyi. Dalam waktu yang singkat, kurang dari setengah hari, mereka telah mengalami dampak emosional yang sangat besar. Dari yang awalnya tidak memiliki sedikit pun hubungan, menjadi hubungan yang begitu dalam hingga mengikat. Walaupun mereka tidak membicarakannya,
Ketika energi spiritual mereka telah menyatu dengan sempurna, mereka berdua sudah tahu bahwa hubungan mereka tidak sesederhana itu. Lingxi. Tetua Lingxi. Mu Chen akhirnya memecah keheningan, sebelum mengucapkan namanya dengan agak tidak wajar. Panggil saja aku Lingxi. Lingxi menjawab setelah ragu sejenak. Mendengar kata-katanya, Mu Chen juga sedikit ragu. Menganggukkan kepalanya, dia berkata, aku akan kembali besok. Lingxi menganggukkan kepala kecilnya. Melihat situasi saat ini, Mu Chen tidak melanjutkan bicaranya lagi. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, sesuatu terlintas dalam benaknya saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah utara Akademi Spiritual Surga Utara. Di sana, di tengah aula raksasa, pilar cahaya merah tua tiba-tiba melesat ke langit. Pada saat yang sama, bel yang menusuk telinga dan mendesak berbunyi, bergema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Bunyi lonceng yang begitu mendesak membuat Mu Chen terperangah. Menatap ke arah asal suara itu, tampaknya itu adalah lokasi aula misi. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat pilar cahaya merah melesat ke langit, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dapat melihatnya dengan jelas. Adapun suara lonceng yang menusuk telinga dan mendesak, mereka juga bergema di seluruh langit dan bumi, berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Tampaknya semua murid di Akademi Spiritual Surga Utara telah memperhatikan tontonan ini. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke atas, menghadap ke arah di mana pilar cahaya merah telah melesat ke langit dengan kebingungan yang meluap di mata mereka. Apa itu? Di puncak gunung, Mu Chen juga menatap tontonan di hadapannya dengan kaget. Itulah lonceng tol darah. Melihat tontonan di hadapannya, alis Lingxi berkerut sejenak sebelum berbicara. Lonceng tol darah? Mu Chen tercengang. Itu adalah artefak spiritual khusus dari Akademi Spiritual Surga Utara. Itu dapat dibeli di aula nilai spiritual. Namun, tidak hanya mahal, siswa biasa tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Artefak spiritual ini memiliki efek seperti lonceng alam. Begitu penggunanya jatuh ke dalam situasi yang mengancam jiwa, itu akan hancur. Ketika itu terjadi, lonceng bawahannya di Akademi Spiritual Surga Utara akan hancur dan menghasilkan tontonan seperti itu, yang memungkinkan penyelamatan atau bala bantuan dipanggil, jawab Lingxi. Penyelamatan, tanya Mu Chen dengan heran. Mungkinkah seseorang yang berlatih di benua langit utara telah menghadapi masalah yang mengancam jiwa? Lonceng tol darah ini hanya dapat dibeli oleh siswa yang berada dalam peringkat 10 besar di peringkat surgawi. Dari kelihatannya, seseorang dari peringkat 10 besar peringkat surgawi telah menghadapi masalah besar di benua langit utara, jawab Lingxi. 10 peringkat teratas di peringkat surgawi? Mu Chen bergumam sementara dahinya mulai sedikit berkerut. Detik berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah. Itu Shen Changsheng dan Li Xuantong. Sampai saat ini, dari 10 peringkat teratas di peringkat surgawi, mayoritas dari mereka berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dengan satu-satunya pengecualian adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Keduanya telah membentuk tim dan mengejar serta memburu Molongzi. Namun, sudah sebulan sejak kontak terakhir mereka yang diketahui. Mungkinkah mereka telah menemui masalah? Ekspresi Mu Chen mulai berubah serius saat dia berpikir, Molongzi itu ternyata sangat tangguh. Bahkan kerjasama antara Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak cukup untuk menghadapinya. Ini akan merepotkan. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Shen Changsheng dan Li Xuantong adalah dua orang paling menonjol dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Surga Utara saat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu tidak hanya akan menyebabkan dampak besar terhadap ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara, itu bahkan akan menyebabkan semua siswa merasa teror dan takut. Bagaimanapun, keduanya digunakan sebagai tolok ukur oleh mereka. Saat Mu Chen menatap pilar cahaya raksasa itu, dia sudah bisa merasakan suasana panik menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Suara mendesing terdengar di seluruh bentangan dunia saat banyak siswa melesat ke langit, melihat dengan tatapan panik ke arah pilar cahaya merah tua itu. Kepanikan dan ketakutan mulai menyelimuti segalanya. Pemandangan yang panik ini juga mengejutkan para petinggi dengan segera, karena para tetua muncul di langit, satu demi satu. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir keluar dari mereka, menenangkan suasana panik di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat yang sama, suasana di dalam aula besar di posisi paling tengah Akademi Spiritual Surga Utara luar biasa hikmat,
dengan Dekan Tai Chang duduk di kursi tengah, dikelilingi oleh berbagai tetua lain di bawahnya. "Din, ada apa?" tanya Kepala Aula Hukuman, Mo Yu dengan suara berat. Apakah sesuatu terjadi pada Shen Changsheng dan Li Xuantong? Meskipun Mo Longzi sangat kuat, dengan kekuatan mereka berdua, dia sama sekali tidak dapat memberikan ancaman bagi mereka. Mungkinkah para tetua Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan? Jika demikian, apakah mereka memaksa kita untuk berperang dengan mereka? Tanya tetua lain dengan suara berat. Saat dia terus berbicara, niat membunuh mulai muncul dalam kata-katanya. Di kursi tengah, wajah Dekan Tai Chang tampak sangat muram saat dia menjawab. Dari sedikit berita yang disampaikan oleh dering lonceng tol darah, seharusnya para tetua Istana Naga Iblis tidak mengambil tindakan. Meskipun mereka semakin merajalela dan liar akhir-akhir ini, mereka tetap tidak berani terlibat dalam perang langsung dengan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Jadi, apa masalahnya? Tanya Mo Yu sambil mengerutkan kening. Dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong yang bekerja sama, mereka dapat dianggap sebagai tim kelas 1 di benua langit utara. Jika bukan orang-orang berstatus tetua, siapa yang dapat menjadi ancaman bagi mereka? Itu Mo Longzi. Dekan Tai Chang menjelaskan dengan nada acuh tak acuh, kali ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong telah bekerja sama untuk memburu dan membunuh Mo Longzi. Namun, siapa yang tahu bahwa orang itu akan memiliki rencana yang begitu dalam yang tersembunyi di dalam hatinya? Dia bertindak lemah di permukaan, tetapi diam-diam telah mengumpulkan semua orang dari karunia Akademi Spiritual Surga Utara kita dari tempat ketiga hingga tempat ke-10. Setelah itu, setelah memanipulasi situasi, dia telah menjebak Shen Changsheng dan Li Xuantong dalam pengepungannya. Sampai sekarang, situasi mereka tidak jelas. Setelah mendengar berita itu, wajah banyak tetua sedikit berubah. Mo Longzi benar-benar telah menggunakan metode yang kejam. Lebih jauh lagi, ia benar-benar mampu mengumpulkan 10 tempat teratas dalam daftar hadiah Akademi Spiritual Surga Utara, kecuali Mo Xingtian, bersama-sama. Dari kelihatannya, ia tampaknya telah merencanakan untuk melaksanakan rencananya ini sejak lama. 10 orang teratas dalam daftar hadiah Akademi Spiritual Surga Utara tidak mudah dihadapi. Karena berbagai alasan, mereka naik ke daftar hadiah itu. Ditempatkan di benua surga utara, mereka semua dapat dianggap sebagai tokoh yang akan bergema di suatu wilayah. Sampai sekarang, mereka berkumpul bersama. Barisan ini bisa dinilai mewah. Tidak heran bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dipaksa untuk menghancurkan lonceng tol darah dan meminta bantuan. Dekan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa pada Shen Changsheng dan Li Xuantong. Kalau tidak, selama kompetisi Akademi Agung setengah tahun dari sekarang, kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara kita pasti akan menurun drastis. Pada saat itu, aku khawatir akan ada orang yang mengincar dan menginginkan tempat kita di 5 Akademi Agung, kata seorang tetua dengan suara yang dalam. Mengapa tidak mengirim beberapa tetua untuk memberikan bantuan dan menyelamatkan mereka? Beberapa orang menyarankan. Itu tidak mungkin. Ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di benua langit utara. Meskipun tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan posisi Akademi Spiritual Langit Utara kita, ada pengaruh tingkat puncak yang selalu menatap kita. Sebelumnya, kita masih memiliki beberapa perjanjian dengan Istana Naga Iblis, di mana kedua belah pihak tidak diizinkan untuk memanggil orang-orang tingkat tetua. Dendam dan keluhan generasi muda harus diselesaikan melalui kemampuan mereka sendiri. Jika kita para tetua mengambil tindakan, saya khawatir Istana Naga Iblis juga akan mengambil tindakan. Dari kelihatannya, mereka pasti tahu tentang ini. Mungkin, mereka bahkan mungkin menunggu kita menjadi bingung dan bertindak dalam kebingungan, beberapa orang membantah. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Mungkinkah kita hanya bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri dan melihat apa yang terjadi pada mereka? Tepat sekali. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Karena Shen Changsheng dan Li Xuantong dipaksa untuk menghancurkan lonceng penghitung darah, situasi mereka pasti akan sangat berbahaya dan menyedihkan. Melihat para tetua terlibat dalam diskusi mereka, Dekan Tai Chang akhirnya melambaikan tangannya. Menekan banyak suara di dalam aula, dia melihat ke arah Kepala Aula Hukuman Mo Yu, sebelum bertanya, bagaimana Kepala Aula akan melihat masalah ini? Setelah merenung sejenak, Mo Yu menjawab, kita jelas tidak bisa mengirim para tetua untuk mengambil tindakan atas masalah ini.
Jika kita melakukannya, aku khawatir Akademi Spiritual Surga Utara kita akan digosipkan oleh orang lain karena menggunakan usia kita untuk menindas kaum muda. Oleh karena itu, kita hanya bisa membiarkan para pemuda menyelesaikannya sendiri. Tentu saja, itu juga merupakan solusi terbaik. Apakah ketiga jenderal besar dari Aula Hukuman ada di dalam akademi? Tanya Dekan Taichang perlahan. Lin Zeng dan dua orang lainnya semuanya ada di sini. Jawab Mo Yu sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan, namun, karena masalah ini begitu mendesak dan terburu-buru, kita perlu mengirimkan tim yang paling luar biasa untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, di antara generasi muda Balai Hukuman, kita mungkin tidak memiliki cukup tenaga kerja. Lagi pula, sampai sekarang, Mo Longzi telah mengumpulkan 9 dari 10 nama teratas dalam daftar buruan kita. Apa yang kamu coba katakan? Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Yu menjawab, mungkin kita bisa memilih beberapa di antara para siswa. Namun, jumlah orangnya tidak perlu terlalu banyak, dan harus memiliki kekuatan yang memadai. Di antara para siswa, Dekan Taichang tiba-tiba tersenyum tipis sebelum menganggukkan kepalanya sambil berkata, kami benar-benar memiliki cukup banyak orang yang bisa dipilih. Awalnya saya ingin dia berkultivasi dengan damai untuk beberapa waktu. Namun, dari apa yang terlihat, kami hanya bisa mengirimnya keluar. Pergilah. Aku akan menyerahkan masalah ini ke Balai Hukuman. Kita harus membawa Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Aku akan pergi dan mengawasi Istana Naga Iblis, jika mereka benar-benar ikut campur dalam masalah ini, aku akan pergi dan mencegah mereka. Karena Mo Longzi ingin bermain, kami akan membiarkan para pemuda dari Akademi Spiritual Surga Utara menemaninya dan bermain, dan melihat dengan jelas siapa yang lebih kuat dari siapa. Ya. Mo Yu segera menerima perintah itu dengan hormat. Seluruh Northern Heaven Spiritual Academy masih dalam suasana panik. Sosok-sosok muncul di mana-mana saat orang-orang berdiskusi satu sama lain. Dalam rentang waktu yang singkat, sejumlah besar siswa telah menebak perkiraan alasan di balik masalah ini. Lagi pula, jumlah orang di Northern Heaven Spiritual Academy yang memiliki kualifikasi untuk memiliki Blood Toll Bell tidak banyak. Sedangkan mereka yang telah meninggalkan akademi, hanya ada 2 orang. Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mu Chen juga bisa merasakan suasana saat ini di dalam akademi. Oleh karena itu, tidak tinggal lama di tempat Lingxi, ia segera berencana untuk pergi. Tunggu. Lingxi tiba-tiba berbicara. Merasa bingung, Mu Chen berbalik dan menatap Lingxi, yang saat ini sedang ragu-ragu akan sesuatu. Dengan sebuah lemparan, sebuah gulungan tua berwarna kekuningan terbang ke arahnya, sebelum yang terakhir berkata, ini adalah arai spiritual peringkat 5, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Jika kamu telah membuka mata hatimu, kamu seharusnya dapat mengaturnya. Mu Chen merasa sedikit bingung mengapa Lingxi tiba-tiba memberinya spiritual arai peringkat 5. Namun, terlepas dari itu, dia tidak menolak tawarannya, dan dengan mudah menangkapnya saat terbang. Kekuatan yang sebanding dengan tahap penyempurnaan surgawi. Ini lebih hebat daripada bentuk lotus ganda dari spiritual teratai arai iblis. Sampai saat ini, dia benar-benar membutuhkan spiritual arai dengan peringkat seperti itu. Terima kasih, kata Mu Chen dengan rasa terima kasih. Tanpa terus tinggal di belakang, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Menatap punggung Mu Chen yang pergi, Lingxi mendesah pelan, sementara ekspresi rumit terpancar di kedalaman kedua matanya yang indah itu. Ketika Mu Chen tiba kembali di area mahasiswa baru, seluruh alun-alun tampak dipenuhi oleh sosok-sosok. Mereka semua berkumpul bersama sambil menatap pilar cahaya berwarna merah darah yang tampaknya menembus langit dengan ekspresi serius. Ye Qingling, Yao Ling dan yang lainnya hadir, bahkan Luoli pun terkejut hingga muncul. Sambil tersenyum ke arah mereka, Mu Chen berjalan ke sisi Luoli. Mu Chen, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Begitu melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya langsung melontarkan pertanyaan mereka dengan panik. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tepat saat dia bisa berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah hamparan langit yang tidak jauh dari sana. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari sana, sebelum muncul di udara di atas alun-alun ini. Ini kepala Aula Mo Yu. Melihat sosok itu, Mu Chen langsung tercengang. Di udara, Mo Yu menampakkan dirinya. Menatap alun-alun di bawahnya, tatapannya langsung tertuju pada Mu Chen,
sebelum berbicara dengan suara yang dalam, Mu Chen, mulai sekarang, kau telah ditugaskan sementara di aula hukuman. Ikuti Lin Zheng dan yang lainnya dan segera tinggalkan akademi untuk menyelesaikan misimu. Suara-suara berisik langsung terdengar di alun-alun di bawah saat banyak siswa yang wajahnya penuh keheranan dan keterkejutan. Apa artinya ditugaskan sementara di aula hukuman? Bukankah aula hukuman adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh siswa yang telah lulus dan memenuhi syarat? Akan tetapi, banyak siswa yang berpikir cepat dan menebak alasannya dalam waktu singkat. Lagi pula, tepat setelah lonceng penghitungan darah dibunyikan, tingkat aktivitas di aula hukuman meningkat. Karena itu, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk mengaitkan kedua peristiwa itu. Mu Chen juga telah menyatukan kedua bagian teka-teki ini dan memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang disebut misi, kemungkinan besar adalah menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ya, tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya saat dia segera menjawab dengan suara yang dalam. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Shen Changsheng dan Li Xuantong. Sampai sekarang, karena mereka dalam kesulitan, dia tentu akan mengambil tindakan untuk membantu mereka. Meskipun, dia juga tahu bahwa misi ini kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Aku juga akan pergi. Tepat saat suara Mu Chen terdengar, suara yang jelas dan merdu terdengar di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa Luo Li telah berjalan dan berdiri di sampingnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Mo Yu yang melayang di udara. Melihat ini, Mo Yu sedikit merenung, sebelum menganggukkan kepalanya. Sampai saat ini, kekuatan Luo Li tidak lebih lemah dari Mu Chen. Dengan dia ikut bersamanya, itu akan meningkatkan kekuatan tim mereka sedikit demi sedikit. Lagi pula, susunan lawan mereka juga sangat mewah. Dengan lambaian lengan bajunya, Mo Yu melesat menuju kejauhan, suaranya yang merang bergema di seluruh penjuru. Kalian berdua, segera menuju ke aula hukuman dan berangkat bersama Lin Zheng dan yang lainnya.